Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-khamisu at-tafahum. Ini kita sampai di adab yang kelima, adab batin, yaitu at-tafahum. Jadi sikap batin kita ketika membaca Al-Quran itu sebisa mungkin at-tafahum. Tafahum sebagaimana kalau kita kaji di ilmu shorof, wazan tafa'ul, tafa'al ya tafa'alu, itu ada satu proses dan ada usaha lebih di situ. Tafahum, ya, tafa'al, ta'alam. Yang ta'alam itu ada proses dan ada tahap gitu. Jadi tafahum itu apa? Meskipun nggak paham tapi ada upaya untuk ke sana gitu. Ya, ada peningkatan ya. Wa huwa an yastawdiha min kulli ayatin ma yaliqu biha. Wa huwa apa itu tafahum? An yastawdiha ay an yatluba al-wuduh, mencari-cari kejelasan ya. Ya, wazan istaf'ala ya. Yastawdiha, mencari-cari kejelasan min kulli ayatin, dari setiap ayat, ma, sesuatu yang yaliqu biha, yang sesuai dengan ayat itu. Jadi pemahamannya sesuai dengan ayat itu. Idil Quran, karena Al-Quran itu yashtamilu ala dzikri sifatillahi azza wa jalla. Karena Al-Quran itu mengandung tentang sifat-sifat Allah, wa dzikri af'alihi, dan af'alnya Allah, wa dzikri ahwalil anbiya'i alaihimussalam, dan menyebutkan ahwalnya para nabi, wa dzikri ahwalil mukadzibina lahum, dan ahwalnya orang-orang yang mendustakan mereka, mendustakan para nabi itu. Mendustakan artinya menganggap para nabi itu berdusta gitu ya. Mendustakan itu artinya menganggap para nabi itu berdusta. Wa annahum kaifa uhliku, dan bahwa bagaimana mereka dibinasakan, itu sudah. Wa dzikri awamirihi wa zawajirihi, dan menyebutkan juga perintah dan larangannya. Wa dzikri jannati wan nar, dan menyebutkan jannah. Kalau lebih ini beliau coba mengcover ya keseluruhan topik-topik Al-Quran ya, kurang lebih ini. Amma sifatullah azza wa jalla fa kaqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada satupun yang serupa dengannya wa huwas samiul basir. Ini sering dijadikan bahasan ulama ya, tentang kaf katanya zaidah, karena kalau kita mengatakannya di situ artinya kita anggap keberadaannya, maka artinya akan iskal. Berarti kita mengatakan bahwa mithlu Allah itu ada. Ya, laisa ka mithlihi, laisa mithlu mithlihi syai'un. Jadi dia punya sesuatu yang menyerupainya. Nah, tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah itu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya ini bahasa. Kalau kita artikan misalnya ya, kita muji istri misalnya. Nah, bilang gadis sepertimu itu gak ada duanya. Artinya apa ya? Kamu tuh tunggal gitu, kamu tuh istimewa, diartikan gitu. Ya, gadis sepertimu itu tidak ada duanya. Yang tidak ada duanya itu kamunya atau yang sepertimu. Itu kan sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya maknanya gitu. Laisa kamitsli syai'un. Ya, tidak ada yang sepertinya itu sesuatu pun. Sebenarnya gitu sebenarnya artinya. Itu sekali lagi bahasa, tapi kira-kira mengarah ke sana. Ya. Orang sepertimu itu nggak mungkin berbohong. Maksudnya ya kamu kan gitu. Nah, kayak gitu. Kurang lebih laisa kamitsli syai'un mengarah ke sana pemaknaannya. Wa qaulihi ta'ala al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya. Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang selamat bisa, atau yang salam itu diartikan selamat artinya salimun min kulli aib, ya, dia terbebas dari semua kekurangan, atau juga diartikan sebagai salam maha damai kalau salah. Saya izin di Sajaratul Ma'arif pernah mengulas ini. Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang berkuasa, Al-Aziz yang maha perkasa. Sebenarnya Al-Aziz itu
kan sering kita mengartikan mulia ya. Tapi sebenarnya aziz itu yang lebih mengarah ke nggak ada duanya juga. Al-aziz, hada amrun aziz. Ini jarang sekali digunakan. Karena begitu istimewanya sehingga nggak banyak yang seperti ini. Itu aziz. Makanya hadis yang aziz itu hadis apa? Hadis yang perawinya itu satu tunggal gitu ya, enggak. Tapi dia enggak seperti syadz yang apa namanya barangkali berlawanan atau berseberangan dengan hadis yang lebih sahih. Aziz itu perawinya sedikit. Nah, aziz. Apa namanya? Jalur periwayatannya nggak banyak, itu aziz. Ya sebenarnya aziz itu maknanya ke sana. Jadi aziz itu ya mulia, tapi sisi kemuliaannya itu dilihat dari bahwa nggak ada seperti dirinya. Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Mutakabir yang maha fal yata'ammal, maka hendaklah si qari itu merenungi ma'ani hadhil asma'i, makna-makna asma-asma Allah ini, wasifati liyam kasyifalahu asraruha, supaya tersingkap baginya asraruha, asrar asma-asma itu ya bagi si pembaca itu. Jadi nggak berlalu gitu aja. Jadi kita tidak berhenti pada makna standarnya saja, tapi lebih mendalami. Seperti dulu Kang Aris, saya masih ingat banget di angkatan pertama ya, siapa menyatakan Ibnu Arabi atau siapa itu. Jadi ketika melihat orang ngasih seseorang itu, melihat karamnya Allah di situ, melihat apa itu langsung ingat Allah semuanya. Nah itu ketika zaman Said An-Nursi itu mengatakan hanya manusia yang bisa memahami itu. Artinya sebenarnya semua alam ini nataqat bi asma'illahi wa sifatihi. Ya, semua alam ini adalah wujud dari sifat-sifat Allah itu, mengejawantahkan dari sifat-sifat Allah. Hanya kita mau merasakan itu atau tidak. Nah, kita tahu di Al-Qur'an kan ada Asmaul Husna yang katakanlah berapa ratus itu ya. Dengan 128 atau berapa sih? Nah, yang 99 kan disebutkan oleh hadis. Tapi di Al-Qur'an kalau kita teliti lebih dari 100. Kita hanya tahu makna kebahasaan dan ini. Tapi kalau mau mendalami maknanya itu dengan merenungi itu tadi. Ya. Nah, makanya saran beliau fal yata'ammal, maka adalah merenungi ma'ani ya hadil asma, makna-makna isi. Kalau mau jadi copeng, kamu temuin sa kamar itu. Dia enggak sepatu asraruha. Dan di dalam atau di bawah asma-asma itu ada ma'anin, ada sekian makna yang madfunatun, yang terpendam, la tangkashifu illa lil muwaffaqin, yang tidak tersingkap kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi asyara Ali radhiyallahu anhu bi qawlihi ma asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mahu anin nas. Allah Rasulullah tidak merahasiakan sesuatu pun kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia. Artinya semuanya sudah beliau sampaikan. Nah, illa ayyudiyallahu azza wa jalla addan fahman fi kitabih. Nah, kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya berupa fahaman, berupa kefahaman tentang kitab Allah. Artinya apa? Ya Rasulullah nggak nyampaikan tentang ini. Rasulullah nggak nyampaikan, pemahaman kan terbuka. Jadi silakan berinteraksi dengan yang semestinya, dan nanti Allah akan berikan hal-hal yang dia mau berikan, dan itu tidak Rasulullah sampaikan, karena kalau disampaikan seluruhnya nggak ada habisnya nanti, kan gitu. Kan kita justru dengan mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan semuanya, jadi itu akan membatasi keluasan makna Al-Quran, kan gitu ya. Jadi tentang pemahaman itu silakan falyakun harison. Nah, maka hendaklah dia menggebu-gebu, sangat terobsesi ala qala bidzalikal fahmi, untuk mencari pemahaman tersebut. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ilmal awwalina wal akhirina falyutawwiril Qur'an. Siapa yang ingin ilmu al-awwalin wal akhirin, maka falyutawwiril Qur'an, maka hendaklah merenungi Al-Qur'an. Ini Taurah, dari kata Taurah ya. Taurah itu
didalami kalau bahasa buku kita ya pasti dihabisin lah ya. Kalau Al-Quran diobrak-abrik, seandainya makna Al-Quran itu diandaikan seperti sebuah tumpukan, maka isawir itu diobrak-abrik sampai ke dalam gitu ya, digali terus maka digali terus Al-Quran itu. Wa a'dhamu ulumil Quran tahta asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Dan agung-agungnya ulum Al-Quran itu ada di atau dikandung oleh asma Allah Ta'ala wa sifatihi. Id lam yudrik aktsarul khalqi minha illa umuran la'iqatan bi afhamihim. Ya. Karena kebanyakan orang ya, itu tidak mengetahui dari asma Allah itu kecuali hal-hal yang memang sesuai dengan level pemahamannya, walam ya'thuru ala awwariha, dan mereka tidak sampai menjangkau pada sumbernya. Itu ya, ini memang seperti itu ya. Terus gimana caranya ya? Semakin meningkat ke pemahaman kita, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan dari asma-asma Allah, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Pokoknya gitu ya, nasihat Ibnu Mas'ud, fal yutawwir, digali dia, pokoknya ini terus. Wa amma af'aluhu ta'ala, adapun af'al Allah Ta'ala itu fakadzikrihi khalqas samawati wal ardi wa ghairiha, seperti ketika menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan selainnya. Fal yafhamit tali minha sifatillahi azza wa jalla wa jalala. Nah, hendaklah seorang pembaca itu, seorang pelantun ya, tadi melantunkan, seorang pelantun itu memahami dari ayat tersebut sifatillah azza wa jalla wa jalala, sifat-sifat Allah dan keagungan Allah. Kalau kita lihat di YouTube tentang astronomi itu kan luar biasa luasnya alam semesta ini, dan apa yang lebih kecil dari kita itu juga luar biasa ya, tentang bagaimana sel terbentuk, kromosom, kemudian atom dan seterusnya, itu luar biasa. Ilmuwan sampai hari ini masih tidak berhenti dibuat kagum oleh ciptaan Allah ini. Idil fi'lu yadullu al-fa'il, karena al-fi'lu ya, semua yang mendesain itu semuanya ya, itu yadullu al-fa'il, berarti menunjukkan tentang desainernya. Wa tadullu 'azamatuhu ay 'azamatul fi'li ala 'azamatihi, atas keagungannya fa'ilnya ya, fa tadullu 'azamatuhu, dan menunjukkan keagungan fi'il ya, menunjukkan atas keagungan penciptanya ya. Ini banyak yang menyatakannya, seperti misalnya saya kutip Einstein, bahwa alam ini begitu luar biasa dan dia tidak mungkin ada begitu saja, pasti ada eksistensi yang menciptakan ini semua dan seterusnya ya. Mungkin ilmuwan itu kan kadang nggak mau bawa nama Tuhan kan, karena mereka benar-benar mau konsisten gitu ya, ilmu ya ilmu, agama ya agama kan gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka agak ilfil ketika bawa Tuhan ke dalam ranah ilmuwan. Kadang-kadang seperti itu ya, tradisi keilmuan di barat seperti itu. Jadi Einstein dibuat kagum sama desain alam semesta ini, dan dia sadar sepenuhnya bahwa ada zat menciptakan ini, tapi tidak kemudian secara terang-terangan menyebutkan Tuhan atau apa. Walaupun ada, kalau nggak salah pernyataannya, apalagi kalau tidak disebut Tuhan, kalau bilang gitu ada seperti itu. Tapi banyak ilmuwan itu kadang-kadang seperti itu ya, enggan menyebut itu Tuhan, karena mereka menganggapnya Tuhan itu wilayah agama gitu, dan agama dan ilmu nggak usah dicampur-campur gitu. Bayam bagi aneh fil fi'li al-fa'il dunal fi'li ya, maka hendaknya dalam penciptaan itu fi'il maksudnya ya, menyaksikan al-fa'il dunal fi'li, bukan perbuatannya, tapi sebisa mungkin kita lompat kepada fa'ilnya. Wa man 'arafa al-haqqa ra'ahu fi kulli syai'. Siapa yang mengenal Allah, al-haq itu Allah yang maha benar maksudnya, maka ra'ahu fi kulli syai', maka dia akan menyaksikan Allah di segala sesuatu. Id kullu syai'in fa huwa minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu.
Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada dirinya. Wabihi, wallah maknanya ya, tapi tak sepertinya, dan dia karenanya dia ada. Gitu. Walahu, dan dia miliknya. Bahwa al-kullu ala tahqiq, ya. Dialah segala-galanya. Ala tahqiq ya, yang sebenarnya seperti itu. Ya, hakikatnya dialah segala-galanya. Wa man la yarahu fi kulli ma yarahu fa ka'annahu ma arafahu. Siapa yang tidak melihatnya pada semua hal yang dia lihat, siapa yang tidak melihat Allah pada setiap hal yang dia lihat, fa ka'annahu ma arafahu, seakan-akan dia tidak mengenalnya. Wa man arafahu, dan siapa yang mengenal Allah, maka arafa, dia akan tahu anna kulla syai'in ma khalallaha batil, bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil apa? Eksistensinya itu tidak benar-benar ada. Namanya wujudnya yang hakiki itu tidak kemudian wujudnya bergantung pada wujud yang lain. Itu wujud yang bersandar, batil itu seperti itu. Wujud yang eksisten yang benar-benar itu ya wujud yang dia wujud sendiri, dan itu hanya Allah. Wa anna kulla syai'in halikun illa wajah, dan bahwa segala sesuatu itu binasa, akan binasa kecuali dia. La annahu sayubtiluhu fi thanil hal, bukan berarti maknanya bahwa dia akan kemudian lenyap di lenyap nanti. Bal huwal an batilun, bahkan dia sekarang pun sudah batil, itu dianggap nggak ada. Ini tubiro zatuhu min haitsu huwa, kalau dilihat dari sisi zatnya itu, dari eksistensi dirinya, benar-benar dilihat dari dirinya tadi, eksistensinya itu bahwa dia keberadaannya kita kan bergantung kepada keberadaan yang lain, ada yang mengadakan. Kalau dilihat dari sisi ini ya, apa artinya wujud kita ini? Nah, maksudnya itu. Jadi baluwal an batilun, ya semua langit dan bumi ini semuanya diciptakan ada. Terus apa artinya keberadaan yang diadakan itu? Kalau ada yang benar-benar eksisten ya adanya tanpa diwujudkan dari lainnya, dan itu adalah hanya Allah yang menyatakan status itu. Illa, kecuali ayyuh tabara wujuduhu min haitsu innahu mawjudun billahi azza wa jalla bi qudratihi. Kecuali kalau dilihat wujudnya itu dari sisi bahwa dia adalah ada karena Allah dan dengan kudrahnya Allah. Fayakunu lahu bi tariqit tabaiyati thabatun, maka dia punya eksistensi bi tariqit tabaiyah, dari jalur ya, dia eksistensinya dari jalur ikut misalnya gitu. Dia wujudnya itu menginduk pada wujud yang lainnya. Kita mulai. Boleh. Mulai deh ya, wa bi tariqil istiqlali batlu butanun mahdun. Tapi kalau dilihat dari sisi independensi ya, kemandirian dalam wujudnya itu, maka butlan mahab, maka dia enggak ada artinya, mahdun murni batil. Wa hadza mabda'un min mabadi'i ilmil mukasyafah. Ini adalah permulaan atau prinsip dari sekian prinsip ilmu al-mukasyafah. Beliau di awal mengatakan siapapun kita yang mencari ilmu harus merasakan ilmu mukasyafah walaupun sedikit, supaya dikhawatirkan kalau nggak menyicipi ilmu mukasyafah takutnya nanti suul khotimah gitu. Beliau di awal bilang seperti itu ya di Kitabil Ilmi itu. Tapi ala kulli hal, apa yang beliau tuangkan di sini itu ilmu muamalah, ilmu yang untuk dipraktekkan, bukan yang ilmu yang murni teori. Makanya beliau mengatakan mabda'un min mabadi'i ilmu mukasyafah. Nah, ini prinsip dari prinsip ilmu mukasyafah. Tapi beliau nggak akan melanjutkan, sudah selesai di situ. Walihada yanbaghi idza qara'ta li qaulahu 'azza wa jalla afara'aytum ma tahruthun. Ya, hendaknya ketika seseorang lantun Al-Qur'an, ketika membaca afara'aytum ma tahruthun, tidaklah kalian lihat apa yang kalian tanam, afara'aytum al-ma'a alladzi tashrabun, dan air yang kalian minum, afara'aytum an-nar allati turun, dan api yang kalian nyalakan, masalah itu, afara'aytum ma tumnun, dan apa yang kalian pancarkan, air mani maksudnya. Ya, hendaknya ketika membaca firman Allah itu Allah yaqsura nadharahu
alal ma'i wan nari wal harfi wal mani. Hendaknya tidak dibatasi pandangannya itu pada api, itu tok gitu. Kayak ilmuwan itulah ya. Ilmuwan kan gitu menganalisa ini, tapi memutus perenungannya itu dari penciptanya. Tapi ya ta'ammal fil maniyyi. Bagaimana melihat di mana itu? Wa huwa nutfatun mutasyabihatul ajza, ya. Satu dengan yang lainnya mirip ya. Ada sel sperma itu ya, kan mirip-mirip yang lain. Tsumma yanzuru fi kaifiyatin qisamiha ila al-lahmi wal 'idhami wal 'uruqi wal 'asabi. Kemudian bagaimana dari satu hal yang sama persis, terus kemudian dia berubah menjadi daging, tulang, otot, terus kemudian urat-urat. Itu kok bisa gitu? Dari satu bahkan setitik hat satu. Kemudian dia kok bisa berubah satu hal. Kalau kita belajar sel ya, DNA itu saya pernah baca itu. Setiap sel dalam tubuh kita itu punya potensi untuk menjadi apapun. Bahkan sel kita dengan sel tumbuhan itu 90% sama. Artinya data yang disimpan oleh satu sel itu akan bisa punya sekian kalau salah miliaran peluang untuk jadi apa itu. Tapi bagaimana dia tertib? Yang jadi tulang gigi itu tumbuhnya segitu, nggak tambah. Yang jadi kuku ya jadi kuku, dia akan terus tambah. Yang jadi rambut kalau di atas ya panjang terus, tapi kalau dikumis ya segitu aja. Itu bagaimana sel itu menyusui, dan sel itu berasal dari air mani kan itu luar biasa. Wa kaifiyati tashakkuli a'dha'iha bil ashkalil mukhtalifati. Dan bagaimana terbentuk organ-organnya itu dengan bentuk yang berbeda-beda, minar ra'si wal yadi wal rijli wal kabidi wal qalbi wal ghairiha. Ya. Dari satu sel yang sama tadi berubah jadi kepala, tangan, kaki, hati, jantung dan selainnya. Ya. BTW kabid itu hati ya, dan qalb itu jantung sebenarnya. Tapi nggak tahu ketika sudah terjemahkan di Indonesia kok jadi hati gitu, qalb itu padahal artinya jantung aslinya. Bahkan bahasa Inggrisnya heart kan, my heart kan jantungku sebenarnya, liver kan hati. Thumma ila ma dhahara fiha min as-sifati syarifati min as-sam'i wal basari wal aqli wa ghairiha. Kemudian masing-masing organ tadi muncul sifat-sifatnya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir dan seterusnya. Thumma ila ma dhahara fiha min as-sifatil madhmumati min al-ghadab wasyahwati wal kibri wal jahli wat takdzib wal mujadalah. Muncul juga sifat-sifat yang buruk, marah, syahwat, sombong, bodoh, suka mendustakan, suka mendebat. Kama qala ta'ala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia enggak melihat bahwa kami menciptakannya dari setetes, ya. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi sosok yang suka memusuhi. Fa ta'amalu hadhil ajaib liyarqa minha ila ajabil ajaib. Hendaklah dia merenungi keajaiban ini supaya bisa naik level kepada sesuatu yang lebih ajaib lagi. Wa huwa as-san'atul lati minha sadarat hadhil a'ajib. Yaitu bagaimana as-sifah di ini aja enak sifah. Wa huwa as-sifah allati sadarat minha sadarat hadhil a'ajib. Terus bagaimana zat yang menciptakan keajaiban itu semua pasti luar biasa. Wala yazalu yanzuru ila san'ah wa yara as-sani'. Maka dia terus-menerus melihat kepada proses yang penciptaan itu, kemudian melihat penciptanya. Panjang ini, enggak, dikit lagi ya. Wa amma akhwalul anbiya'i alaihimus salam fa idza sami'a minha annahum kaifa kudzibu wa dhuribu wa qutila ba'duhum. Adapun kondisi para nabi itu bagaimana? Ketika mendengar mereka bahwa mereka didustakan, dipukul, diintimidasi, dibunuh, ya sebagai dibunuh, fal yafham minhu sifat al-istighna lillahi azza wa jalla 'anir rusul wa mursali ilaihim. Hendaklah kita memahami
betapa Allah nggak butuh mereka, baik rasulnya atau yang dirusuk di umatnya, baik rasulnya atau umatnya. Wa annahu law ahlaka jami'ahum lam yu'athir fi mulki syai'an. Dan bahwasanya kalau seandainya Allah menghancurkan mereka semuanya, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun pada kekuasaannya. Wa idza sami'a nusratuhum fi akhiril amri, kalau dia mendengar pertolongan Allah di endingnya, falyafham qudratallahi azza wa jalla wa iradatahu linasril haq, maka hendaklah memahami tentang kekuasaan Allah azza wa jalla dan kehendaknya memenangkan kebenaran. Wa amma ahlul mukadzibin, adapun kondisi orang yang mendustakan seperti Ka'ad wa Thamud wa ma jara alaihim, ya, seperti kaum Thamud dan yang semisal mereka, falyakun fahmuhu minhu istisy'ar al-khawfi min sabwatihi wa niqmatihi. Maka hendaknya apa yang dipahami dari ayat-ayat tersebut adalah merasakan kengerian, ketakutan dari hukuman Allah. Walakun hadzuhu minhu al-i'tibar fi nafsihi. Dia ambil jatah apa buat dirinya, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran untuk dirinya. Wa annahu in ghafala wa asa'al adaba wa ghatarra bima amhal. Kalau dia lalai, enggak beradab dan tertipu dengan apa yang Allah tunda. Ya, kalau orang berbuat buruk sebenarnya berhak untuk diadab, tapi Allah tunda gitu kan. Dan bahwa dia kalau misalnya dia tertipu dengan karena Allah menunda hukumannya itu, farubbama tudriku an-niqmah wa tanfudhu fihi al-qadiyah. Dan barangkali nanti akan benar-benar dihukum sama Allah. Wa kadzalika idza sami'a wasfal jannati wan nari wa sa'ira ma fil Qur'an, ketika mendengar tentang spesifikasi surga dan neraka dan apapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wala yumkinu istiqsa'u ma yafhamu minha li anna dzalika la nihayata lahum, ya. Maka tidak mungkin menguasai semuanya, menguasai untuk memahami semuanya itu, menguasai pemahaman tentang itu semua. Ya anna dzalika la nihayata lahu, karena itu enggak ada ujungnya. Wa innamal likulli 'abdin minhu bi qadri rizqihi. Ya, rezeki setiap orang itu, ya, dari Al-Qur'an itu, dari pemahaman tentang Al-Qur'an itu sesuai dengan rezekinya. Fala ratba wa la bisa illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada satupun yang tertinggal dari Al-Qur'an itu. Qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, ini masyhur ya. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu law syi'tu la awqardu 70 ba'iran min tafsiri Fatihatil Kitab. Seandainya mau, saya bisa menimla namanya gitu ya, atau memenuhi sebenarnya. Memenuhi 70 angkutan dari 70 angkutan onta dari tafsirnya Fatihah saja. Jadi ada 70 onta nih, semuanya bawa angkutan, isinya kitab, ya, isinya kitab dan semuanya tafsir dari Al-Fatihah. Saya tidak sanggup mengimla itu, memenuhi semua kitab yang diangkut 70 onta itu dengan tafsir Al-Fatihah. Kalau gharadu mimma dzakarnahu at-tanbihu ala tariqati tafahumi lian Fatihah babuhu. Ya, apa yang tujuan dari apa yang kami sebutkan adalah at-tanbih, untuk memberikan peringatan atau memberikan clue, ya, kunci untuk cara memahami supaya terbuka pintunya. Fa amal istiqsa fala matma'a fihi, adapun menguasai semuanya itu tidak mungkin dijangkau. Wa man lam yakun lahu fahmun ma fil Qur'an walau fi adna darajat dakhala fi qawli. Nah, siapa yang tidak sama sekali enggak paham di Al-Qur'an walaupun dengan level yang paling rendah sedikit pun, maka dia dakhala fi qawli ta'ala minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang mendengarmu, masuk dalam golongan ini. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ini masalah orang-orang munafik ya.
kalau udah mereka udah pergi, ngomong apa tadi? Ngomong gitu. Ulaikal ladzina taba'allahu 'ala qulubihim. Itulah orang-orang yang Allah tutup pintu hatinya. Wattabi', ya, wattabi'. Apa itu tutup? Iya al-mawani', adalah penghalang-penghalang allati sanadkuruha fi mawani'il fahm, yang akan kami sebutkan di tentang penghalang-penghalang pemahaman. Waqad qila la yakunul muridu muridan hatta yajida fil qur'ani kullama yurid. Ya, seorang murid itu tidak benar-benar menjadi seorang murid sejati sehingga dia bisa menemukan apapun yang dia inginkan dalam Al-Qur'an. Wa ya'rifa minhu an-nuqsana minal mazid, dan dia mengetahui yang kurang dari yang lebih. Wa yastaghniya wawalan, sepertinya mana yang bukan bagian dari Al-Quran, mana yang mana yang bagian Al-Quran dan mana yang bukan, itu tahu juga. Wa yastaghniya bil maula anil abid, dan merasa cukup dengan Allah dari para hambanya. Maksudnya kita nggak butuh manusia kayak gitu. Itu baru dikatakan sebagai murid sejati. Oke, saya kira itu. Monggo teman-teman kalau mau dilanjutkan dengan diskusi silakan. Saya sambil ikut gabung rapat teman-teman BG di sini tadi habis tes. Doanya juga semoga hasilnya bagus-bagus ini. Monggo silakan kalau dilanjutkan. Nanti mohon maaf kalau di tengah-tengah saya nggak begitu optimal mengikuti diskusi ya. Monggo silakan. Silahkan pada rekan-rekan yang mau berkomentar atau menanggapi atau mengkoreksi mungkin, silahkan, atau bertanya. Kiai Herman, enggak? Santai. Kiai Bror, mana Kiai Bror? Hadir. Ini kalau saya amati dari tadi yang disampaikan ya, ini perasaan saya ini, ya memang kita kan orang timur, mainnya perasaan ya. Saya rasa itu kata Prof. Kures itu kan perbedaan orang timur sama orang barat itu, kalau orang timur itu mainnya perasaan. Saya rasa kalau orang barat itu saya pikir mainnya pikiran. Perasaan saya itu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali mengenai ketuhanan itu kecenderungan ke Jabariyah itu. Artinya agak menafikan tentang ikhtiar makhluk di situ itu. Nggak tahu perasaan teman-teman yang lain itu. Perasaan saya saja itu. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu yang dikedepankan itu adalah semuanya langsung mengembalikan ke Allah semuanya. Bahkan di situ disebutkan selain al-haq itu adalah batil. Ini sama saya temukan di bukunya bukunya Badi'uz Zaman Said Nursi itu. Jadi ketika ada pelayan mengantarkan hadiah kepada kita tidak melihat pelayannya, tapi siapa yang dari mana itu hadiah itu berasal, dari raja itu. Berarti seharusnya kita berterima kasih itu bukan kepada pelayan yang mengantarkan hadiah itu, tapi berterima kasihnya kepada raja yang memberi hadiah. Itu seakan-akan kita menafikan pelayan itu. Kita cukup menuju kepada yang hak itu, siapa pemberi hadiah. Ya di sini juga persis. Kita menafikan makhluk bahwa semuanya yang hak adalah Allah dan yang lain itu batil. Ini perasaan saya lebih ke Jabariyah gitu. Kalau seperti ini, padahal Imam Ghazali kan ahlu sunnah, kita tahu lah gitu. Ya kadangkala kita agak susah juga kita
coba minta masukan dari yang lain. Nah, terkait ini akidah kita sebenarnya kan ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi istilahnya doktrin yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah doktrin Jabariyah sebenarnya itu. Banyak lebih ke Jabariyah. Ini bukan konsentrasi saya, itu cuma belajar saya. Yang konsentrasinya di Usuluddin, silahkan komentar. Mangga. Ngomong dewe aku. Herman. Apa mungkin ada permasalahan yang lain, silahkan. Izin. Ya. Suara saya dengeran? Dengeran suara saya? Kurang jelas ya suaranya ya? Cek. Iya jelas nggak? Jelas nggak? Iya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para Kiai Nasrul, Kiai Aris, Kiai Brur, Kiai Wijayanto, siapa lagi nih? Dan teman-teman yang lain. Menarik ini membahas tadi tentang tadabbur Al-Quran ya. Kalau kita simpulkan tema malam ini, bagaimana kita berusaha memahami Al-Quran. Memang kitab Ihya ini, kalau kita ngaji sendiri kadang bingung. Saya kalau baca kitab Ihya itu, kalau baca dengan kemampuan bahasa Arab saya itu masih muter-muter. Alhamdulillah ini terbantu dengan kita ngaji kayak gini, terungkap makna-makna. Bahasanya agak-agak tinggi. Ini bahas tentang bagaimana hendaknya seorang yang membaca Al-Quran itu berusaha memahami makna Al-Quran. Berkaitan tadi tentang rasa yang dirasakan oleh Kiai Aris, ya bolehlah kita main perasaan. Dilarang kita berasa-rasa. Tapi kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ya kadang Jabariyah, kadang Qadariyah kan gitu. Dalam hal ketuhanan tentu kita Jabariyah. Dalam hal ilahiyah ya kita makanya di sini Imam Al-Ghazali itu ya tentang Tuhan ya di situ benar-benar innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam beberapa hal kan, karena ini bahasnya tentang ketuhanan tadi, tentu Jabariyah. Dalam beberapa hal kita Qadariyah. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Tadi ada yang menarik, yaitu tentang yang paling utama itu apa tadi, memahami asma'ullah ya, nama-nama Allah. Karena yang paling utama dalam memahami Al-Quran itu adalah memahami daripada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang tadi diterangkan oleh Kiai Nasrul. Nah ini yang saya terlintas di pikiran saya tentang kisah salah satu menterinya Nabi Sulaiman tuh ya. Ada satu di Al-Quran dikisahkan itu ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara kepada para menterinya, siapakah di antara kalian ayyukum ya'tini bi arsyiha
qabla ayyatuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis ke sini sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Yang pertama kan Ifrit, ya, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, aku bisa mendatangkan singgasanamu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kemudian ada lagi orang, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarf. Ada orang yang salah satu pembesarnya kerajaan Nabi Sulaiman, alladhi indahu ilmun minal kitab, orang yang memiliki pengetahuan dalam kitab Taurat. Kata dia, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarf. Aku akan datangkan singgasananya Ratu Bilqis ini sebelum engkau mengkedipkan mata. Langsung falamma ra'ahu mustaqirran, tiba-tiba langsung singgasananya datang di hadapan Nabi Sulaiman, singgasananya Ratu Bilqis. Nah, ini saya baca-baca tafsirnya. Itu pembesarnya kerajaan Nabi Sulaiman, menterinya Nabi Sulaiman itu, dia bernama kalau nggak salah Asif bin Barqiyah. Asif bin Barqiyah, ya. Dia itu indahu ilmu minal ilmi, dia itu dalam tafsir Tabari saya baca, dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, sehingga dia memiliki kelebihan kesaktian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Kalau dalam tradisi kita kan ya orang sakti lah ibaratnya. Sakti ini orang bisa ngedatangin singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Yang mana pada saat itu teknologi ya belum ada yang sekarang pun, orang sekarang pun nggak tahu masih ada nggak yang bisa kayak gitu. Saya cari-cari Ismullahil A'zam itu apa gitu. Barangkali bisa dipelajari, kemudian kita bisa gitu loh kayak gitu. Barangkali gitu kan, kalau bisa dipelajari kan enak. Saya ingin tahu apa sih Ismullahil A'zam itu, sedangkan yang kita tahu kan Asmaul Husna, yaitu yang ada 99 nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Nah, sudah ada itu kan. Nah, saya bertanya-tanya. Kemudian di situ, di tafsir itu disebutkan nama Allah itu banyak pendapat. Ismullahil A'zam itu apa itu. Ya, ini yang biasa gitu loh. Menurut saya, kalau hanya sekedar mengetahui Ismullahil A'zam, apakah bisa benar-benar seperti itu? Apakah mungkin ada ilmu lain? Apakah itu ilmu yang termasuk bisa dipelajari atau tidak dipelajari? Itu yang masih menjadi pertanyaan dalam benak saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah umatnya Nabi Muhammad itu kan umatnya Nabi Sulaiman, bisa gak adakah orang-orang yang diberi kelebihan seperti itu dengan mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung itu? Mungkin ada dari antara teman-teman yang pernah belajar atau membaca atau pernah mendalami tentang ilmu seperti itu ya. Ini masih misteri bagi saya ya. Barangkali ada, dan bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti itu? Apakah ilmu seperti itu bisa kita pelajari? Apakah itu murni ilmu al-wahbah, pemberian dari Allah kepada orang-orang tertentu? Ini saya rasa agak nyambung ya tadi dengan asma-Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, mungkin bisa kita kaji di sini. Terima kasih. Saya pernah juga membaca di juz 9 itu apa ya, kalau nggak salah itu, watsdu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fatba'ahu syaitan, itu dan seterusnya itu.
itu kan di zaman Nabi Musa itu ada seorang tokoh yang namanya Bal'am bin Ba'urah kalau nggak salah itu. Bal'am. Kelebihan Bal'am itu dia itu kan ahli ilmu sama seperti Asy bin Barkhiyah itu. Dia itu mempunyai Ismullahil A'zam sama itu. Menggunakan Ismullahil A'zam alladzi idza du'ita bihi istajabta itu. Makanya di antaranya itu apa namanya, ketika itu kan di kisah itu, di ayat itu ada kisah itu ketika Nabi Musa itu mau masuk ke wilayah apa namanya yang dijanjikan itu Israel, sekarang Palestina lah gitu. Itu kan merasa terancam dia karena dia sudah punya apa namanya, sudah punya umat, sudah punya jamaah. Nanti ketika yang datang itu nabi, jamaahnya akan ikut kepada Nabi Musa itu. Akhirnya dia berdoa. Nah, berdoanya agak kurang baik itu untuk menghancurkan Nabi Musa. Tapi dengan Ismullahil A'zam itu. Dan itu dikabulkan juga itu. Umatnya Nabi Musa yang hancur, bukan apa namanya pengikutnya Nabi Musa. Ya, dengan tipu daya begitu datang disuguhi perempuan-perempuan, walau alam kisahnya itu seperti itu. Itu juga Ismullahil A'zam itu yang digunakan. Kita cek lagi coba nanti itu di watlu alaihim naba'alladzi ayatina itu dan kemudian ada juga saya itu mendapatkan di itu Hizib Nahdlatul Watan yang disusun oleh kakeknya Tuan Guru Bajang itu. Beliau kan ulama besar, Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Di sana di antara apa namanya susunannya itu juga ada di apa namanya disebutkan dulu Asmaul Husna, nas'alukallahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus dan seterusnya. Dan ditutup nanti di akhirnya itu nas'alukallahumma bismikal a'zam. Kalau pemahaman saya yang disebut Ismullahil A'zam itu adalah Asmaul Husna di situ yang udah disebutkan. Siapapun yang apa namanya fad'uhu biha itu kan, siapa yang berdoa dengannya maka akan dikabulkan. Bisa berdoa dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus dan seterusnya itu. Tapi kaitannya dengan kesaktian yang perlu kita teliti itu. Kalau pemahaman tentang Ismullahil A'zam itu apa, mungkin ada penafsiran di antara ulama. Di antaranya Syekh Zainuddin itu kalau pemahaman saya menafsirkan Ismullahil A'zam adalah Asmaul Husna itu, 99 nama yang di hadis sahih itu. Tapi yang ditanyakan tadi kan bagaimana pengaruhnya Ismullahil A'zam itu bisa kita praktekkan itu, sehingga bisa seperti Asy bin Barkhiyah dan juga bisa seperti Bal'am bin Ba'urah itu. Nah, bisa juga kalau kita apa namanya mendengar kisah-kisah para wali itu. Ya walau alam sekarang kan sedang banyak dikritik tentang kisah para wali itu. Kisah para wali itu juga banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami betul tentang hakikat Tuhan gitu, hakikat Allah, itu semuanya apa namanya, semua makhluk Allah itu bisa dikendalikan. Pemahamannya itu betul, yakinnya udah hakul yakin dengan Allah, itu semua makhluknya Allah itu bisa dikendalikan. Gambaran yang sahih itu kan Kanjeng Nabi bahkan yang kelihatannya nggak mungkin membelah apa namanya matahari dan rembulan itu
itu kan makhluk Allah gitu. Itu dibelah juga bisa, kelihatannya nggak masuk akal tapi bisa itu, karena hak pemahaman tentang Allahnya sudah hakul yakin, bukan hanya sekedar ilmul yakin, ainul yakin, tapi sudah hakul yakin. Nah itu boleh jadi memang tahapannya itu harus sampai hakul yakin dulu itu. Selama ini kita ilmul yakinnya saja itu belum kan, yakin secara ilmiah ya sekedar menurut teori-teori, kisah-kisah gitu. Kemudian lebih lanjut nanti ainul yakin, bisa melihat secara empiris. Nah, tidak hanya bisa melihat tapi merasakan, sudah hakul yakin. Nah, kalau gambarannya Bung Karno itu kan kalau melihat ada asap di belakang rumah, secara ilmiah ilmu yakinnya kan ada asap, ada api. Nah, kemudian kita tengok ke belakang rumah, kita melihat secara empiris, berarti udah ainul yakin, keyakinannya secara empiris. Nah, kalau sudah merasakan, disentuh, oh bener api, itu udah hakul yakin. Nah, kalau sudah hakul yakinnya terhadap asmallahil azam itu, ismullahil azam, mungkin bisa sampai rasa, itu mungkin seperti itu, bisa jadi itu bisa seperti itu, bisa ismullahil azam itu berdampak langsung, itu boleh jadi, itu kan sekedar teori saja. Baik. Kiai Surur, komentar monggo. Surur, dia kabare dosen. Dosen apa rektor, wis jadi rektor. Pembantu rektor ya. Saya itu penasaran dulu sampai hampir tersesat dulu, Kang Aris. Karena ini kaitannya, kesaktian itu kan kaitannya kalau sekarang ini dengan dunia perdukunan ya. Iya. Kalau sakti kan udah dianggapnya dukun gitu. Iya. Saya sampai saya meneliti pribadi lah, itu tentang Asy Barkhaya itu. Siapa itu saya cari. Saya cari kan itu referensinya kalau di zamannya Nabi Sulaiman berarti kan masih Bani Israel ya. Kalangan Bani Israel itu kan berarti ada di Taurat. Sampai saya cari-cari di Taurat itu ada Asif bin Barkhaya, itu salah satu pembantunya Nabi Sulaiman. Terus saya nemu, oh ada kitab karangan Asif Barkhaya. Oh ada ya, saya nyari-nyari itu. Nama kitabnya itu apa saya lupa. Jenis apa ya, bukannya kitabnya tipis itu, dan yang anehnya bahasa Arab. Loh, kan Barkhaya orang Bani Israel kan, harusnya orang sana ya bahasa Ibrani gitu kan. Bahasa Arab, terus ada bahasa Suryaninya, bahasa Suryani, jadi bahasa Arab dan Suryani. Ini saya agak-agak ragu kan, ternyata itu kitab-kitab perdukunan, orang-orang dukun-dukun itu. Katanya itu salah satu kitab rujukannya itu Al-Ajnas. Kitab Al-Ajnas, kemudian dukun-dukun itu kan ada lagi Syamsul Ma'arif itu kan. Nah, jadi mengarahnya ke sana tuh. Saya lagi nyari-nyari kok arahnya nih ke perdukunan ya. Hikmah. Saya nyari-nyari. Kayaknya al-hikmah lah kalau kita ngomongnya kan. Iya. Ini kan yang masyhurnya perdukunan. Nah, rujukan kitab-kitab para dukun itu katanya Syamsul Ma'arif dan Al-Ajnas itu kan, yang katanya Syamsul Ma'arif memang dilarang kan sekarang itu di dunia Islam. Karena semua dukun-dukun itu katanya merujuknya ke situ. Lalu Syamsul Ma'arif itu kan besar kitabnya. Tapi kalau kata mereka itu bahasanya tentang tauhid sih dan segala macam. Cuma memang ada kode-kode dan mantra-mantra yang bisa digunakan memanggil jin dan sebagainya. Saya cari-cari
ada kitab Ajnas karangan Asib Barkhoya. Tulisannya bahasa Arab, yang ada bahasa Suryaninya di situ. Ya. Nah, itu ada tuh keterangannya kalau ingin begini, ya. Ingin kaya gitu. Terus pengen supaya orang takluk, ada segala macam lah itu. Itu diterangin, ada mantra-mantra pakai tulisan Arab tapi bahasa Suryani. Ya, dibaca aja mas saya baca aja, kemudian maknanya itu ada terjemahnya bahasa Arab. Itu maknanya minta kepada Allah, menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pokoknya maknanya bagus tuh bahasa Arabnya. Bagus bahasa Arabnya. Jadi dibaca 7 kali tanpa napas segala macam itu kan. Saya coba aja iseng-iseng praktekin kan. Wah, ternyata berbahaya sekali itu. Nah, itu berbahaya sekali itu. Saya baca itu. Belajar kan. Ini kan dampak dari kita berupaya memahami makna Al-Quran ya. Iya. Penasaran gitu loh. Ada kan ilmu kayak gitu, coba gimana sih? Ternyata itu saya baca tuh hanya satu bab aja. Itu yang terjadi apa? Anak saya di belakang nangis jerit-jerit tanpa sebab seharian dari pagi sampai sore. Pertama saya kira ini sharing aja ya. Ternyata saya kira nangis biasa, tapi tanpa sebab. Saya tanya istri saya kenapa itu. Nggak tahu, tiba-tiba nangis. Loh, kok bisa ya? Coba saya cari lagi, saya teliti. Saya teliti, ternyata itu bukan bahasa Suryani. Nah, diteliti lagi oleh para peneliti, itu di kitab-kitab dukun itu bukan bahasa Suryani. Zaman sekarang ini masih ada orang yang pakai bahasa Suryani di daerah Syria sebelah mana gitu. Ditanya oleh mereka, apakah ini bahasa Suryani? Tidak, ini bukan bahasa Suryani. Bahasa Suryani nggak kayak gini. Itu adalah nama-nama jin. Dan gak mungkin juga Asib Barkhoya mengarang kitab dengan bahasa Arab. Itu adalah nama-nama jin yang kemudian meminta kepada jin. Ayatnya itu kan balkanu apa yang Allah tanya kepada malaikat itu, balkanu yu'minuna balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bi mu'minin. Mereka itu menggunakan nama-nama jin. Itu ternyata nama-nama jin itu. Itu saya langsung sholat taubat, istighfar yang banyak. Alhamdulillah anak saya berhenti nangis. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya penasaran. Ternyata memang saya belum menemukan ilmu asmaul. Dan saya tertarik tadi yang dipaparkan Aris tadi. Ya benar itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha kan. Ada di Al-Qur'an, Allah punya nama-nama, berdoalah dengan nama itu. Ngapain kita nyari-nyari asmaul azam itu ya, sudah ada. Cuma tadi tingkatannya kan ada yang ainal yakin, ada yang ilmal yakin, ada yang hakul yakin. Mereka bisa seperti itu enggak dalam instan, tentunya dalam proses yang lama sampai hakul yakin. Itu ya dari pengalaman pribadi saya yang penasaran, ternyata hampir tersesat saya. Dan saya masih penasaran dengan ya kita punya teman-teman yang dubes ya kan, dukun besar gitu. Kerjanya di rumah doang kan, mereka lebih banyak tamu gitu. Ya hafal Quran, ya pada jadi kiai. Tapi tentang itu tuh pada bisa itu. Saya yang bisa gitu ya, bisa ngelihat gitu. Nah, ada orang di rumahnya ada apa gitu, di restorannya ada apa, terus didatengin dia. Oh, dia tahu tuh di pojok situ ada ini, ada ini, ada ini. Tahu yang goib gitu loh. Itu kan menarik gitu. Menarik itu loh. Ya, kalau kita yang akademis yang belajar Quran aja kan disuruh gitu-gitu karena nggak bisa. Dipanggil ada orang nih kemasukan, kita jawab apa? Udah saya nggak bisa. Kita bisanya ngajar ngaji. Paling kita bacain ayat kursi itu kan. Saya ada pernah santri saya pernah kerasukan. Saya nggak pernah megang gitu-gituan ya, dipanggil itu.
kerasukan, kita merinding juga kan. Waduh. Akhirnya kita bacain ayat kursi aja sebisanya kita. Oh enggak ya. Besok datang lagi. Itu ya sebenarnya. Ya itulah aku ngono. Saya kira ilmu-ilmu seperti itu kan sebenarnya dalam Islam kan ada. Nah, cuma ya itu. Kontrol dan lain sebagainya. Tahapannya baru ainal yakin. Semoga bisa disampaikan. Saya dulu itu juga pernah ketemu sama orang Jombang. Ketemunya waktu saya masih di Pare, di Gedong Sewu. Nah, itu kan ada orang Jombang yang ini apa namanya pengikut aliran Siji Pitu gitu. Siji Pitu si Songo. Aneh orang Jombang ini aneh-aneh emang. Dia itu apa namanya dulu gaulnya saya kan sama Sarkup itu, sarjana kuburan itu, waktu itu masih seneng gaul dengan Sarkup itu. Justru itu ilmu-ilmu yang kayak gitu sekarang yang hampir punah itu, padahal itu dulu itu dipelajari oleh para ulama. Di antaranya ketika saya pernah belajar Mamba Usulul Hikmah sama apa namanya menantunya Mbah Hanan Kewagean, beliau itu hafidz Quran, sama beliau saya ngaji ini apa namanya Mamba Usulul Hikmah sama Syamsul Ma'arif juga. Kalau di Syamsul Ma'arif itu sama di Mamba itu bukan jin, di situ disebutnya itu malaikat, nama-nama malaikat itu. Jadi bikin wifik, kalau di Jawa Barat tuh nyebutnya wafak gitu. Wafak musalas, murabba, mukhammas itu ngambilnya dari Asmaul Husna juga diantaranya. Ada yang ngambil dari ayat-ayat. Nah, misalkan kita ngambil dari Al-Latif itu untuk pelet itu istilahnya itu. Dari Al-Latif biar lembut. Kemudian dipanggil di setiap hurufnya itu, jadi setiap huruf itu ada malaikat penjaganya. Dipanggil ya mahlayil, itu bahasa walau alam itu kalau disebut ternyata bukan bahasa Suryani bahasa Ibrani ya, mungkin Suryani itu. Itu dipanggil malaikatnya, kemudian udkhul fi hadzal wifik gitu. Udkhulu fi hadzal wifik. Kemudian masuk, lah itu baru bertuah itu wifiknya itu. Kalau nggak dipanggil malaikat penjaga hurufnya itu nggak bertuah lagi gitu. Dan ini sebenarnya masuk akal juga. Ini bisa boleh jadi Asy bin Barkhiyah itu juga pakai ilmu yang ini. Kan menurut ahli hikmah Asy Barkhiyah itu ahli hikmah juga itu. Menurut kalangan ahli hikmah ya, menurut para dukun itu. Jadi diantaranya ya ini kelebihan kita dulu kalau melihat sejarahnya, ini ceritanya dari Cak Nun ini. Jadi kita itu dulu pernah menjajah bangsa-bangsa lain. Ya, misalkan di zaman Sriwijaya atau zaman Majapahit. Bahkan di zaman Majapahit kita pernah ngirim pasukan sampai Australia, aborigin itu. Dan kemudian ditemukan di sana ada koin Majapahit ternyata baru ditemukan. Ya, kita sudah sampai sana. Lah kebayang kita ngirim puluhan ribu pasukan, berapa logistik yang diperlukan. Nah, betapa repotnya kalau harus bawa beras dari Jawa itu. Akhirnya menggunakan ilmu itu. Jadi ngirim masaknya di Jawa, dikirim langsung ke perut mereka masing-masing, ke perut para prajurit itu. Nah, itu awalnya itu seperti itu. Lah, kemudian disalahgunakan, ngirim beras bisa, berarti ngirim panci juga bisa. Akhirnya jadi santet itu, ngirim panci, ngirim paku itu ke orang lain. Itu jadi ilmu yang benar, baik sebenarnya untuk awalnya untuk kebaikan, kemudian disalahgunakan. Nah ini artinya sebenarnya ada, berarti ngirim satu benda dalam tempo hitungan detik. Ini juga sama seperti Asy bin Barkhiyah.
yang ngirim apa namanya kerajaan dikirim langsung dalam hitungan detik gitu. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk langsung. Boleh jadi ini ilmunya ilmu hikmah juga. Boleh jadi, wallahu a'lam. Makanya perlu juga sebenarnya kita belajar ilmu hikmah. Tapi apa namanya kata guru saya, apa namanya Prof Ija Suntana itu guru besar Bandung, kita itu sudah punya fak masing-masing. Kenapa ustadz-ustadz yang mesantrennya nggak lama bisa masuk TV gitu, tapi profesor yang ilmunya lumayan itu jamaahnya nggak banyak gitu. Kenapa? Ya emang udah keadilan Allah itu. Kalau yang ilmunya tinggi itu jamaahnya pasti banyak, nanti nggak kebagian ustadz-ustadz yang biasa-biasa itu. Udahlah. Udah apa namanya bagiannya masing-masing. Ilmunya nggak banyak tapi apa namanya bisa membawa jamaah yang banyak. Itu emang rizkinya. Ilmunya tinggi tapi jamaahnya sedikit, banyak sekali. Jangankan kita, kiai-kiai besar itu sekelas Mbah Marzuki Usman itu juga katanya tetap kalah sama apa Mbah siapa Dahlan siapa tuh pengarang Sirajul Talibin. Nah itu seperti itu ya, emang udah bagian masing-masing. Tapi menurut saya memang ada ilmu yang kayak gitu itu. Hanya saja kalau dulu itu banyak dipelajari di pesantren, sekarang sudah jarang. Kita lebih banyak ke ilmu-ilmu yang praktis, yang apa namanya teoritis saja. Tapi ilmu-ilmu yang ke rasa, ilmu hikmah itu di pesantren, jangankan pesantren yang baru itu, pesantren yang tua-tua pun udah jarang. Padahal dulu kiai-kiai kita pasti sakti, Mbah As'ad, Mbah Hashim, Mbah Abdul Karim, semua sakti semua itu terkenalnya itu. Mbah Marzuki itu, Mbah Idris itu sama semuanya itu sakti-sakti. Mbah Munawir juga sakti itu. Itu tapi ilmu yang kayak gitu nggak diturunkan, itu masalahnya itu. Nah, kita yang perlu gali sebenarnya itu khazanah keilmuan pesantren yang hampir punah sekarang itu. Tapi dipelajari oleh ustadz-ustadz yang ngajinya nggak lama, langsung konsentrasi langsung ngaji hikmah, padahal ilmunya kurang. Kalau kiai dulu itu kan sebelum ngaji hikmah sudah matang dulu fikihnya, Qurannya, baru ke hikmah. Nah sekarang baru 1 tahun 2 tahun di pesantren langsung ngaji hikmah, itu bahaya, wirid terus itu. Itu Kiai Surur juga sama lagi mengamalkan itu. Amal Hikmah. Nganggo hikmah kalau nggak pakai hikmah itu lama. Berkembangnya lama. Kalau pakai hikmah perkembangannya cepat, insyaallah. pelan Pak Sopir, pelan Pak Sopir. Iya, tapi lama, harus sabar. Pahalanya banyak insyaallah. Gitu ya. Kayak kayak pahala ya. Iya ini deh, lagi rapat toh. Ayo. Brur. Monggo komentar. Aku undur diri. Surur. Aku undur diri katanya enak acara lagi. Wis. Sibuk. Terus. Salam kanca-kanca sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang lain. Kita ini apa namanya? Sistem ngaji santai, ngobrol aja itu. Sambil ngopi, sambil duduk. Siapa tahu ada ilmunya. Seminggu sekali. Ya minimal kita niat silaturahmi, bertegur sapa. Kalau kita niat telepon kan nggak enak gitu. Kiai Zaim ini habis Iya.
Diundang ngaji orang Hindu beliau. Luar biasa nih, sudah lintas agama nih undangannya. Iya. Dari Tanglet tadi pagi ada pertanyaan matruk. Jadi ceritanya tuh ada di salah satu masjid. Jadi ada imam yang biasa memimpin sholat dan seringnya pakai surat At-Tin. Jadi ceritanya tuh ketika baca ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, si imam menyambung dengan bacaan jahar dengan bala wa an'ala dzalik minasyaitin. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa an'ala dzalika minasyaitin. Lah makmumen iku nggih temen rencang mau ngingetin gimana serba riku. Yang jadi pertanyaan itu apakah model bacaan seperti itu bisa disebut membatalkan sholat, karena dikhawatirkan ketika menyambung dikhawatirkan yang bacaan bala wa ala dzalik minasyahidin dianggap sebagai ayat. Harusnya kan misalkan dipotong di saktah dengan bacaan sir atau jahar. Tanggapan jenengan mungkin ada referensi yang bisa untuk menengahi. Saya pernah baca di Safinah itu, di Kasifatus Saja, Sarah Safinatun Najah itu cuman konteksnya itu baca Fatihah walad dolin amin. Di sana menurut Syekh Nawawi itu wajib tanafus dulu sebelum amin. Itu masuk saktatus sholah di situ. Kan ada tempat-tempat yang harus berhenti. Nah, di antaranya itu yang di situ wajib berhenti dan tanafus itu setelah walad dolin nggak boleh langsung amin. Ya. Dalilnya sama biar amin itu tidak dianggap sebagai ayat dari Al-Quran. Itu kan kita pernah bahas kayaknya itu pada pertemuan yang lalu itu, di awal-awal kita ngaji ini kita pernah bahas bahwa kita tidak boleh memasuk-masukkan di dalam ayat yang bukan dari Al-Quran. Tapi kita boleh merespon Al-Quran. Beberapa respon kalimat. Kalau kalam itu kan bisa membatalkan sholat, itu kalam kan ya. Kalam bisa membatalkan kalimat kecuali masih ada hubungannya dengan ayat. Kalau tiba-tiba kita baca astagfirullahaladzim tanpa ada hubungannya dengan ayat, itu bisa membatalkan. Tapi kalau masih ada hubungannya, itu boleh. Itu di pembahasan sebelumnya itu dulu itu. Ya, di scroll lagi kayaknya ada, insya Allah. Berarti ini kasus seperti tadi bisa membatalkan sholat atau berikutnya. Ya kalau di Safinah saya tidak Syekh Nawawi kebetulan tidak menyebutkan membatalkan atau tidak, tapi menurut beliau harus berhenti tanafus. Iya. Memang standarnya harus berhenti biar tidak dianggap sebagai bagian dari ayat. Iya. Harus tanafus. Atau Syekh Khairuman ada referensi lain? Kalau pertanyaannya membatalkan sholat atau tidak, itu kan kita ngaji fikih itu walladzi yubtilu sunnata. Nah, itu kan ada yang membatalkan sholat apa saja. Kan sepertinya tidak termasuk yang membatalkan sholat. Membaca sesuatu di luar Al-Quran yang mana itu masih berhubungan, seperti membaca tasbih, membaca
Itu jawaban dari surat itu ya. Apalagi hanya sekedar nyambung ya. Baca suratnya kan sunnah ya. Yang wajib kan Al-Fatihah. Ya. Kalau Al-Fatihah itu kan kita salah satu harokat, salah bit saja itu batal sholatnya nggak sah. Tapi kalau surat itu kan sunnah, dibaca bagus berpahala, tidak apa-apa. Maka itulah yang menjadi saya toleransi kalau ada imam bacaannya kurang fasih, tapi yang penting Al-Fatihahnya fasih, kita masih boleh jadi makmum. Nah itu kan kalau menurut saya pandangan saya itu tidak membatalkan, karena satu, surat itu selain Al-Fatihah sunnah. Kemudian dua, itu masih ada kaitannya dengan jawaban surat tersebut. Adapun mengenai itu disambung, itu berkaitan dengan adab, ya, disaktah atau tidak itu berkaitan dengan adab saja. Kalau menurut saya, kalaupun ingin ditegur itu boleh menurut saya, tapi jangan menegur, kita diskusi. Yang bersangkutan itu membaca seperti itu. Kan masalahnya hanya disambung doang apa enggak kan? Kalau baca kan boleh ya, alaihissallahu bi'akamil hakim bala wa ana dzalika minasyahidin, sama seperti fi suhufi Ibrahim wa Musa kita baca alaihi wassalam. Kan kasusnya sama-sama seperti kita bertubi alaihim waladhdallin, itu kan ada juga yang baca rabbi firli wali walidayya amin. Kan ada. Nah, kasusnya kan hanya saktah atau tidak. Kalau menurut saya sih tidak termasuk yang yubtilus shalah. Kalau yubtilus shalah itu kan ada batal apa, kentut dan lain, yang semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Terus apa tuh banyak ya, yang hal-hal yang membatalkan sholat dan tidak ditemukan menurut saya itu yang membatalkan sholat itu salah baca surat ya. Surat itu kalau salah, selama itu bukan Al-Fatihah, masih boleh dimaklumi, karena mereka orang-orang yang tidak fokus di bidang Al-Quran. Tapi Al-Fatihah itu wajib. Kalau Al-Fatihah sampai ada yang keliru satu huruf, tambah satu alif atau salah satu harokat, itu kan yang batal sholat. Itu mungkin yang sepengetahuan saya. Dan saya kira dia juga nggak akan menganggap balau anak dzalika minasyahidin itu bagian dari ayat itu. Udah paham. Cuman masalahnya nggak tanafus saja itu. Iya. Dan orang juga sudah mafhum bahwa Fatihah ya sampai waladhdallin itu. Amin itu nggak masuk gitu. Jadi sebenarnya di dalam hati dia juga nggak menganggap, cuman ini aja kebetulan waladhdallin amin aja. Tapi menurut Syekh Nawawi harus tanafus dulu. Ya walau alam itu alasannya apa? Silahkan, ada yang mau komentar lagi? Ini sudah jam 9 lebih ya. Setengah 10. Oh, setengah 10. Silahkan, mungkin ada yang komentar lagi. Kalau enggak mungkin kita cukupkan. Kita alhamdulillah sudah banyak mendapatkan ilmu dari teks yang dibaca tadi dan juga dari komentar teman-teman. Kiai Nasrul mungkin mau ada yang perlu disampaikan lagi? Kiai Bruri,
Mungkin cukup ya Herman ya. Cukup. Nah, cukup dulu. Cukup ya. Kita Dilanjut insya Allah sambung minggu depan. Mudah-mudahan kita tetap usahakan ya bisa ikuti terus ya tiap minggu lah gitu. Pertama ini mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi, bertegur sapa, kemudian sharing pengalaman, sharing ilmu dan sebagainya. Dan insya Allah nanti ada manfaatnya karena kita semuanya sudah terjun semuanya di masyarakat dan pasti ada yang kita ambil dari teman-teman yang bisa kita sampaikan kepada umat. Mungkin saya mewakili pemateri Kiai Nasrul tadi izin untuk mengikuti rapat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.